Weluwo pas aku sayangi Terus tanpa pamit kowe. ngadohono wae. Biasanya ada liriknya. Biasanya di sini ada Tresno anyarmu, lalu kau tinggalkan aku, bersanding dengan kekasih barumu. Kata teman-teman ini yang kalau pecinta Naruto, baik anak muda, temukan jalan ninja. Wah, jalan ninja kita di partai politik melalui Dewan. Sebelum saya purna masa jabatan di 2029, Ya. saya ingin melihat masyarakat Jombang berobat gratis cukup pakai KTP. Jadi warga di Dapil 2 terusnya dan umumnya Jombang itu memiliki daya beli yang kuat. Saya tidak ngomong harus kaya tidak. Iya. Tetapi saya ingin warga Jombang itu minimal pas kepingin tuku beras ada uangnya, pas kepingin beli motor ada uangnya, pas kepingin bayar sekolah atau mondok anaknya pas ada uangnya. Dan sekolah-sekolah saya harap nanti ada guru khususnya setiap semua sekolah. Nah, itu negeri swasta, jangan cuma untuk standar aja. Sekarang kan ada standar pendidikan, harus ada inklusinya setiap sekolah, tapi harus benar-benar dijalankan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali Sobat Ordal. Balik lagi bareng saya Kuni di podcast Obrolan Orang Dalam. Podcast yang membahas tentang politik dan pemerintahan, tapi dengan cara yang enak didengar, ringan dan dekat di hati. Pada episode ini podcast akan membahas dunia DPRD dengan sisi yang berbeda. Karena biasanya itu 1 sama 2 orang. Kalau podcast episode ini spesial bakalan. Karena kita bersama 3 dewan muda yang sama-sama suka ngobrol santai katanya. Yang satu suka musik, yang satu katanya suka ngopi, dan yang satu lagi suka apa nih? Siapa saja mereka? Yuk langsung kenalan. Boleh dari dewan yang sebelah kanan sendiri nih, kananku nih. Pasti Sobat Odal penasaran kan? Iya, Pak. Saya mengenalkan diri dulu. Sudah diizinkan? Ya, silakan. Terima kasih, perkenalkan nama saya Mas Iswanto. Saya anggota DPRD terpilih tahun 2024 kemarin. Alhamdulillah diberikan amanah berangkat dari fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Utara Brantas, Dapil 5. Dapil 5 Utara Brantas, 5 kecamatan. Loso, Kudu, Ngusian, Pelandaan sama Kabuh. Panggilannya siapa ini? Sama, Mbak. Kalau panggilan kecil Simon. Simon. Iya. Berarti di sini panggilannya ya? Boleh, terserah Mbak Kuni Pak enaknya. Ama tahu. Mas, kalau Oh gitu. Kalau Pak udah terlalu tua gitu ya maksudnya. Soalnya masih muda. masih 23, Mbak. Dibalik ya? Boleh juga enggak apa-apa. Baik, Mas Ama selanjutnya. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Fauzan. Saya dari Dapil 2 meliputi Kecamatan Sumombito, Jogoroto Ndiwe. Tahun ini periode pertama saya dari Partai Kebangkitan Bangsa. Panggilannya, tanya panggilan apa enggak? Iya, tanya panggilan biar enak dong. Kan nggak mungkin panggilannya panjang nanti. Muhammad Fauzan. Harus dipanggil panjang, Mbak. Karena kalau tidak ada nama lengkap, pemilih tidak tahu. Oh, jenenge sopo yang mangkap. Oh gitu. Iya. Panggilannya biasanya Fauzan atau kakak. Kalau Mbak Gun panggilnya kakak saja. Oke? Gitu ya. Oh, yang satu Mas Ama, yang satu Kak Fauzan. waduh, kayak apa sih? Iya. Kan ya Ini pertama ini dewan minta dipanggil Kak ini. Iya, tuh. Karena memang kita ini kan masih muda toh, Mbak. Rata-rata di bawah 25 usia kita. Oh, Iya. 25 nggak dibalik kan kalau ini? Enggak. Ya. Oke.
Oke, terima kasih. Mas Fauzan aja kali ya? Masa Kak gitu? Loh, Kak aja. Oh, Kak Fauzan. Iya, Oke, Fauzan. oke, oke. Sesuai request. Oke, ya. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Dimas Pradana dari Partai Nasdem. Kebetulan saya dari Dapil 4, Ngoro, Perak, Batara Kedung Mulyo, sama Gudo. Udah, ini periode ke? Alhamdulillah ke pertama ini. Oh, pertama. Berarti tiga-tiganya periode pertama. Betul, Pak. Oh, gitu. Masih muda-muda semua soalnya. Oh, muda Saya yang paling muda. paling tua. Saya sebenarnya penasaran sih Sobat Order. Penasaran sama apa? Sama umur. Iya, boleh. Kelihatan dari tampangnya. Kemarin waktu daftar, alhamdulillah umur saya mencukupi. Oh, mencukupi. Berapa itu? 22. Dua-dua sekarang. Gak percaya. KTP ada tuh. Wah, masih muda sekali Sobat Order ya. Kemudian kalau jenengan Apanya? usianya Usia kan bisa dilihat di. berapa kalau bisa dilihat tuh cenayang gitu ya? Oh iya, sekitar sama. Kita ini undi-undi, Mbak, nek bahasa Jawa. Oh, berarti 22, 23, 24. Iya, Beda betul. bulan. Dua-dua dibalik ini 23 jadi 32. 24. Beda bulan saja, Mbak. Oh, beda. Iya. Ini saya dikibulin ini Sobat Betul Order. ya. Nanti bisa dicek ke pendamping kan tahu nanti di pendamping yang dicek Oh. saya. Bentar, Mbak. Mbak kan tanya umur kita. Iya. Ini Mbak ini berapa nih? Waduh, bahaya ini. Iya, toh. Dan saya juga pasti lebih kecil lagi, masih kecil. Oh. Iya, masih kuliah soalnya ya. Tadi panggilnya adik dong. Kan bawa kita. Iya, iya betul. Ya kan kalau Mbak kan kayak tua nanti. Oh, iya, adik gitu. Makanya. Oke. Boleh. Karena ini masih periode pertama, mari kita kupas nih. Kenapa kok maju jadi dewan? Oke, saya penasaran. Dari sebelah kiri dulu. Kenapa memilih menjadi dewan? Saya tuh awal saya jadi dewan sebenarnya ayah saya sebenarnya udah dewan, Pak. Oh, dulu dewan. Iya. Apa sampai sekarang? Udah pensiun. Oh, udah. Yang saya pensiun, saya yang giliran yang maju gitu. Oh, gitu. Jadi Meneruskan oh, perjuangan meneruskan. Bapak, Oke. walaupun dari kendaraan yang berbeda. Oh, dari kendaraan yang berbeda. Oh, ini jarang-jarang sih. Biasanya kendaraan yang sama, tapi ini yang berbeda ya. Oke, apa ada alasan lain? Biasanya kan kalau anak muda kan gak terlalu suka sama politik itu soalnya. Dari awal sih udah minat sih, Pak. Kebetulan kuliah saya juga administrasi pabrik. Oh. Nggak ada nyerempet-nyerempetnya dikit Oh lah. iya, nyerempet-nyerempet ke pemerintahan ya. Iya, benar kemudian. Aku bisa Oh ya bisa, administrasi pabrik pemerintahan mungkin ya. Iya. Kalau yang spesifik banget kan ilmu politik ya. betul. Kalau Kak Fauzan apa ini? Oh iya. Ini Kak beneran ya? Iya. Jangan ragu, Ini harus podcast yakin. gokil sebenarnya. Harus Sobat Order ya. yakin. Adikku ini harus yakin. Kalau kakak, gitu ya. Jadi kenapa saya tertarik? Sebenarnya bukan instan, tapi saya sudah berproses lama. Jadi memang di politik itu memang awalnya ya dari kita ini memang aktivis, Mbak ya, aktivis. Oh kok Mbak adik aktivis, memang berangkat dari aktivis. Saya berangkat dari OSIS, gemar di BEM, gemar di IPENU, terus di Ansor, di NO, sehingga terakhir itu kita Pancasila. di belum sama Gus Dur belum dikasih KTA itu. Oh, belum Notif ya, Gus. belum jadi pemuda. Belum, ya. Oh, Masih wilayah kita bertiga, Gus. Siap. Ya, jadi nanti kita itu terakhir profesi saya itu sebagai kepala madrasah atau kepala sekolah. Jadi sampai sekarang apa? ya sudah ndak. Oh, sudah enggak kan? Karena kan nggak mungkin rangkap juga. Nggak boleh double. Nanti Iya. yang lain kerja apa? Iya Gitu betul loh. sekali. Memang proses panjang, Mbak. Hmm. Jadi kita memang di politik sudah lama, kita aktivis di Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi nyalek pun sudah 3 kali. Oh nyalek Oh, sudah dari tiga. kecil saya udah nyalek ya. Oh. Usia cukup langsung nyalek. Gitu. Kalau tadi kata 23 berarti dari 13 tahun gitu. Iya, itulah saya nggak mau jawab. Jadi di tahun ini baru alhamdulillah diberi amanah gitu. Jadi 3 kali setelah berproses lama kemudian nyalek 3 Iya. kali. Jadi di periode ketiga ini. Ya, intinya masuk di politik praktis ingin lebih bermanfaat daripada kemarin. Oh, daripada Iya, kemarin. betul. Karena bisa merasakan manfaatnya ya selama di sini. Iya, memang kata teman-teman ini yang kalau pecinta Naruto
baik anak muda. Bukan jalan ninjamu. Jalan ninja kita di partai politik melalui Dewan DPRD Kabupaten Jombang. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Mas Ama. Terima kasih Pak Guru Madrasah. Ya Mbak, kalau saya sebenarnya sudah mulai 2010 saya masuk di dunia politik. Pertama kali ikut kaderisasi di PD Perjuangan 2010 saya sudah punya harapan, saya sudah punya cita-cita untuk mengabdi, namun baru diberi kesempatan di perangkat desa tahun 2017. Pak Polo. Pak Bayan. Oh, Bayan. Ya. Saya 2017 menjadi perangkat desa hingga kemarin Mbak 2024 dapat izin dari ibu dapat izin untuk nyalek. Alhamdulillah saya diberangkat jadi DPRD Alhamdulillah. Tujuannya ya mengabdi cukup yang lebih luas Mbak. Kalau kemarin cuma di tingkat desa, sekarang bisa di tingkat kabupaten. Gitu. Berarti ini pencalonan yang ke berapa? Pertama. Oh, pencalonan yang pertama terus langsung jadi. Insya Allah begitu Mbak. Kalau Mas Dimas juga pencalonan yang pertama langsung jadi. Oh, berarti yang gong cuman Kak Fauzan ya. Pencalonan yang ketiga Iya. udah sampai triple nih. Oh iya. Untungnya alhamdulillahnya jadi. Iya, Sunnah Rasul 3 kali dulu. Sunnah Rasul berarti memang nggak boleh gampang menyerah gitu ya. Korea katanya. Gini Mbak, kalau Pak Fauzan kemarin fotonya nggak diedit pakai Photoshop, nggak terpilih lagi. Jadi fotonya Mas Fauzan ini dipermudah kemarin Pak. Oh, dipermudah. Intinya Ya, didewasakan. Saya kan masih unyu-unyu, jadi di foto. Oh, biar kelihatan kayak gagah kayak bapak-bapak gitu ya. betul dipermudah. Biar lebih meyakinkan. Oh, biar lebih meyakinkan. Berarti yang kemarin-kemarin foto yang unyu-unyu yang dipajang. Iya. Makanya orang kayak mau milih juga agak skeptis. Iya, kan gitu ya. ketika foto saya dipertegas kedewasaannya, jadi. Oh, gitu. Yang Nggak kemarin usah sih, nggak usah diedit Mbak, udah jelas orang tahu lah Mbak. Orang tahu apa ini? orang tahu apa? Ya, kalau lihat foto saya pingin nyoblos aja. Oh, gitu. Kalau Mas Fauzan harus dibikin emas dulu. Terus topnya Ya Allah, ya Allah. sehingga orang kasihan terus dong. Sudah 3 kali. Iya. Main kita. Loh, memang banyak halnya itu, Mbak. Jadi melas, ngesapno baru nyoblos. Tapi gregetan yo ono, Mbak. Iya. Gregetan nek kira dicoblos tak kek, gregetan nek nyoblos. Oh, gregetan. Pasti ada. Oh, kalau berdua ini karena yang Gregetan, istri iya. yang satu ini karena kasihan. Iya, iya. Emosi dan gregetan gitu ya. Kan ada motivasinya masing-masing gitu terus. Oh, Bisa gemes. Kalau Dimas gemes. Gemes sama gregetan beda. Betul ya? Oke. Kalau gemes masih bagus. Kalau gregetan itu. Iya. Kemudian Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya gue nih pengen penasaran dengan masa muda sih sebenarnya, karena ini kita podcast santai ya, Iya. kawan-kawan. Bukan kok tidak membahas tupoksi, tapi karena kemarin-kemarin kan kita juga sudah fokus tupoksi. Jadi mungkin sekarang buat hiburan tipis-tipis lah ya. Bukan berarti nggak kerja, bukan. Tetapi memang podcast ini kita buat sesantai mungkin untuk episode kali ini. Iya, kita bekerjanya dengan Iya. yang gembira. Tetap Bukan bekerja. dengan menangis tidak. Apa, Mbak? Dengan yang gembira. Masa muda ini, kita itu masih muda. Masih muda, jangan ditua-tuakan dulu. Oh gitu. Sekarang masih muda, masa muda ya. Loh, iya masa kecil kali ya. Itu lebih. Sekarang udah nggak masa muda, masa peralihan lah, muda ke agak-agak tua gitu sebenarnya. Dewasa. Oh iya, agak dewasa ya. Ya habis dewasa terus tua ya. Ya. Mungkin masa pas zaman sekolah kali ya. Nah, betul. Kalau mas-mas ini tim rajin duduk depan, tengah apa belakang? belakang Belakang. Mbak. Belakang. Kebetulan dulu waktu sekolah di rolling. Oh di rolling, jadi terpaksa di depan. Ya. Di rolling. Tim belakang. belakang Mbak. Oh tim belakang. Kalau Kuni 5 tahun depan sendiri. Ya. Agak-agak rajin, agak 5 tahun aja itu ya. 5 tahun aja. Pas sekolah, pas kuliah ya beda lagi. Duduk bagian depan kalau ujian aja, kalau absen sorry depan. Oh iya, soalnya namanya A ya. Ya. Sama saya duduk depan ya, depannya guru kalau ujian Mbak, karena belum bayar SPP sehingga ujian di kantor saya. Seringkali itu. Sampai seperti itu. Iya Mbak. Bisa dicek ke sekolah saya SMK di Ponorogo. Sampai karena duduk depan bukan karena Iya, karena belum bayar ingin SPP. tapi belum bayar Iya, SPP. Iya, sehingga nggak boleh ikut ujian harus. Tapi ada nggak sih satu kejadian yang dilakukan sampai guru-guru itu ingat terus
ke jenengan-jenengan iki? Ya banyak. Oh banyak, Banyak, berarti bukan satu kejadian ya? banyak kejadian, Entah banyak usil kejadian. atau apa gitu. Ya banyak kejadian Atau itunya. gemar membantu atau apa? Betulan Mbak, kemarin siang itu saya ke SMP tempat saya sekolah dulu. Saya ke tempat SMP saya sekolah dulu. Saya mendapatkan banyak pukulan dari guru-guru. Pukulan? Dipukul gini Mbak, pukul semuanya guru. Oh iya, kenapa? Ya setelah saya lulus saya tidak pernah ke situ. Nah, baru kemarin ke situ diajak ngobrol. Ya diingat-ingat dia membahas anak kawan saya, Oh. heran yo awakmu ini bahasa mereka loh yo. Awakmu den sekolah ndau wable kono kok saiki hati wong. Sekarang masih dapat Pak, ngono jawabnya gitu. Masih dapat gitu. Padahal sampai sekarang masih dapat. Masih double kayak berbeda mungkin. ya. Itu pernah loh Mbak. SMP itu, SMP Iya. S3 merokok. Bola merokok saya ketahuan guru ditutup pakai timba gitu. Suruh rokok 3 sekalian langsung ditutup. Adegan berbahaya nih, jangan ditiru ya. Mata sampai merah. Ingat orangnya gurunya kemarin ketemu namanya Pak Sonhaki guru BK. Itu yang bilang mau niku ndau wab ya saiki dadi wong. Kalau ndak daftar mungkin jadi siluman. Siluman boyo. Kan jadi, oh kalau nggak ada balik dulu udah jadi siluman. Oh, mungkin siluman Udah punya kerajaan sendiri kayaknya. Kalau nggak daftar ya tadi itulah. Kalau jenengan? Paling diingat satu, kita itu kan saya sekolahnya di Man 1 Jombang. Iya. Teman itu ya. Oh, Rumah saya di Sumombito. Dulu itu teman-teman itu berangkatnya itu naik pada pancal kelas 1 itu. Belum aktif di OSIS itu naik pada pancal. Itu teman-teman naik pada pancal rajin. Saya naik pada pancal paling bertahan 2 hari 3 hari. Setelah itu enggak naik sepeda pancal. terus naik apa? Naik kereta gratis. Kereta? Iya, dari stasiun Peterongan turun di stasiun Jombang. Oh kereta. Kereta api. Tahu, Kereta iya. api ya. Terus turunnya itu naik lagi gandol bahasanya. Sampai depan sekolahan. Depan sekolahan itu di Man Jombang itu jam 7 kurang 20 sudah masuk. Saya datangnya jam 7 kurang 5 menit. Otomatis tertinggal kan, gerbang ditutup. Saya naik pagar. Iya. Ajengan. Konangan guru. Akhirnya disuruh naik pagar 5 kali. Keluar naik lagi sampai kepor Mbak. Itu yang saya ingat. Aduh, ada aja. Iya, karena kalau dulu itu kalau di Man itu enggak tahu ya kalau sekarang. Dulu itu kalau yang terlambat hukumannya ngaji. Oh ngajian. Ngajinya di mic juga dan terdengar di semua kelas. Kalau nggak Iya. enak ngajinya itu malu itu ya. Keringat dingin. Bisa kepingin ke WC saja. Tapi nyatanya seperti itu. Tapi sampai saat ini beliau-beliaunya juga masih ingat. Ya gitu lah. Oh ini salah anak satunya. paling mungkin kalau datang, oh ini yang naik gerbang ini, naik gerbang ini gitu. Udah tunjuk-tunjuk gitu. Iya, notok Mbak, notok. Kalau enggak konangan, tas itu ditaruh di musola atau di masjid, Iya. di mimbar masjid itu. Kita sok-sokan enggak terlambat, datang ke kelas, Oh, dengan gini kayak kayak seakan dari kamar Wah. kecil ya. Ketika di dalam kelas ditanya, buku ini di San? Wah, ketinggal Pak di musola. Loh kok ini musola? Sinau Pak. Lah, Kami kelas ya. Ini tips. Tapi jangan ditiru. jangan ditiru. Itu tapi jangan ditiru. Iya, jangan ditiru. Kalau Mas Dimas ada hal apa nih di SMA yang menarik sehingga diingat sama guru? Dulu kelas 1 SMA itu saya di SMA 1 Jombang kan Pak ya. Ya? Waktu kelas 1 semester pertama itu saya alfa sampai 40 kali. 40, bentar. 40 ini 40 jam. Wah. Ini yang paling gong. Ini dicanggungkan bapaknya. Ini paling gong ini. 40 hari Pak. Hampir nggak naik kelas saya. Terus kok bisa naik gitu? Sampai gurunya itu waktu nggak masuk sekolah, guru saya itu Iya. sampai jemput ke rumah. Kebetulan saya kan kelas 1 kan ikut yang di Bareng sama saya di Perak. Guru ke Perak nggak ada saya. Terus ke Bareng. Ke Bareng nggak ada. Terus di mana? Di bengkel. Ngapain di bengkel? Ya kerja sampingan sih Pak. Oh gitu. Tapi gong sekali sih sampai 40 hari itu. Bukan 40 jam kan ya? 40 hari. Itu diingat nggak sih kalau sama guru? Kalau pas waktu ke sekolah mungkin? Paling diingat. Pasti Soalnya diingat. gini, Soalnya nggak ada yang kayak gitu apa? Nggak ada. Sampai mantan
pacar saya. Aduh. Yang jadi istri saya. Aduh. Modus ini. Modus ini cari aman nih. Aman berarti. Oh, ceritanya bukan itu pacarnya. Istrinya pacar bukan itu kalau cerita itu. Oh gitu. Enggak. Saya dulu mohon maaf ya, pacar dari kelas 1 SMA sampai nikah. Oh sampai nikah. Untungnya sampai nikah ya, alhamdulillah. Surat panggilan dari sekolah sampai dibawakan istri saya itu yang dulu pacar saya ke rumah, surat panggilan orang tua. Ini gong sih, ini paling gong sih. Mungkin nggak naik kelas. Ya Allah, ya Nah, Allah. untung aja kelas 2, kelas 3 bisa lanjut terus. Udah agak tobat ya mungkin ya. Ya, Oh, udah. saya boleh sombong dikit. Kenapa itu? Silakan. Waktu UNAS, Ya. matematika saya 10. Cuma itu aja sombonganmu. Iya, Saya 10,2, Pak. Dulu Atanda itu kuncinya yang benar semua. Ya, 10 dari 100 maksudnya. Dari Tapi betul lewat aku. Bisa Saya mau tanya ini 10 per 10 apa 10 per 100? Jadi betul cuma 1, salah 9. Bisa dicek. Oke. Gitu sombong. 10 per 10 kan, bukan 10 per 100 kan. Oke. Kita 10 per 10. Ya semoga. Kebetulan itu, Pak. Oke. Ya kuncinya kebetulan benar semua. Oke, ngomongin tentang soal masa muda nih. Sebagai generasi muda, pas sekolah ya, pas masih sekolah bisa dibilang aktif ya, cukup aktif. Apa ya? Kata tadi kan banyak cerita, ada yang sampai naik gerbang dan lain-lain, itu kan bisa dibilang cukup aktif dalam membuat onar ya. Sudah kelihatan, Bang. Kok bilang gitu nggak enak ya? Sudah kelihatan. Mantan remaja aktif berarti ya, mantan remaja aktif. Gimana sih pandangan tentang fenomena sekarang, tentang kenakalan remaja? Pasti kan juga banyak berita yang sudah beredar kan tentang remaja yang unik-unik lah zaman sekarang. Entah itu geng motor, kemudian pergaulan bebas, atau enggak kayak ya banyak lah. Tuh, pandangan dari Kak Fauzan sendiri gimana itu? Oh iya. Kalau dulu itu Mbak ya, karena kita memang keterbatasan media, keterbatasan gadget dulu ya. Ya. Mungkin kita nakalnya seperti itu, nakalnya. Dan kalau dulu kita atasi dengan kegiatan OSIS. Selama OSIS itu berbagai macam. Saya juga aktif di OSIS, pengurus OSIS, wakil ketua OSIS. Jadi masih sebatas itu, notok seperti Pak Ahmad tadi Mas sama rokokan, bolos seperti itu. Tapi kalau sekarang kan mungkin anak-anak zaman sekarang ini yang lebih miris itu kan ketika kenakalannya sudah mencapai ke kriminal. Oh. Iya, kan lebih banyak kan berita-berita sekarang. Iya betul, kriminal juga sih. Iya, itu mungkin karena lebih banyak apa ya, media-media yang dikonsumsi diambil secara global, ditelan secara mentah-mentah. Itu yang sebenarnya yang membahayakan pemuda kita, para remaja kita. Toh kuncinya tetap di kita sebagai orang tua ataupun itu untuk membentengi anak-anak kita. Mungkin untuk mencari jati diri mungkin ya. Ya, dulu kita kan mencari jati diri pasti ya, kita suka berantem pasti. Ini masih ada cerita juga ya, Mas Bang. aja mungkin Ini sekarang. jadi pengakuan dosa ini. Berantem pasti ya. Tawuran ya tidak menutup kemungkinan, tapi kita akan mengalihkan di ikut pencaksilat, ikut apa, tapi kita kan tidak sampai tawuran di jalan kan enggak. Nggak sampai merugikan orang Iya, banyak mungkin lah ya. kalau apa tidak enak hati ya kita sabung, dalam artian kita sparring di tempat sekolah itu. Ada yang tuh paling ya bocok apa kenapa jatuh, ketika rumah tanya kenapa kok bocok. Sesimpel itu ya. Dia iya, kalau ngomong gasaan tambah ditambahin Mbak Goma ya Oh. jalan sampai bapak emak yakin itu. Oh gitu. Iya, jadi memang untuk fenomena zaman sekarang ya mungkin lebih miris ya, pemuda-pemuda kita, anak-anak kita karena pengaruh media mungkin salah satunya. Gitu ya. Iya. Kalau menurut Mas Ama gimana tentang fenomena sekarang? Mungkin bukan hanya media, Mbak, tapi maraknya peredaran narkoba, Oh. miras itu sangat mempengaruhi kenakalan remaja zaman sekarang. Kalau dulu, Mbak, tempat orang jualan miras itu waktu kita masih muda, waktu kita masih kecil susah, Mbak. Atau kalau mau cari apa yang jual minuman tuh susah. Sekarang mudah. Oh sekarang mudah ya? Di HP bisa.
Terus Wow. di Facebook kan juga ada itu di Serba online bisa. ya di HP bisa, narkoba juga. Kalau zaman dulu kita waktu masih kecil kan susah narkoba. Jadi kira-kira itu. Jadi menurut kami ya pengawasan orang tua yang harus lebih ditingkat. Misalkan anak jam 9 belum pulang, jam 9 malam, Iya. Cari. sudah harus telepon suruh pulang. Oh gitu. Kalau Jadi tidak seperti itu, peran orang tua juga sangat penting iya, ya. orang tua yang menjadi sangat penting, sangat signifikan. Oke. Sangat krusial lah ya untuk menjaga anak-anak sendiri gitu kan. Iya. Kemudian kalau dari Mas Dimas, Kalau saya lihat sih anak muda-muda sekarang sih sebenarnya pengen pengakuan publik aja. pengakuan publik. Sekarang beredar banyak di media sosial kayak geng-geng benar kayak Iya. Mas Fauzan bilang, Mas Amam bilang. Iya. Geng-geng sekarang kayak wah dia merasa hebat jadi ikut-ikutan. Iya, jadi apa sih bahasanya? Petentang-petentang. Iya. Wah, Petentang-petentang ya. Ingin diakui kehadirannya. Iya, diakui. Oh gitu. Iya. Pengakuan Eksistensinya. biar eksis, biar terkenal aku gitu aja. Tapi sebenarnya nggak ada apa namanya? Yang ngakuin juga siapa kan orang malah ilfil juga lihat Iya, gitu kan. betul. Yang ngakuin nanti ketika sudah di kantor polisi di depan press release-nya Polres itu baru diakui. Arenanya mungkin seperti itu. Diakuin anak pembuat onar tapi itu. Iya. Orang tuanya nangis-nangis karena anaknya ada ke polisi, itu kan bahaya. Oh gitu. Berarti memang nggak benar lah hal kayak gitu ya. Iya, karena para remaja sekarang itu kan yang dicari viral. Iya betul. Realitas sementara sih. Betul. Tidak dicari peran vital, tapi cari viralnya saja. Gitu. Berarti Sobat Ordel jangan sampai ya yang mendengarkan ini, yang melihat ini, jangan berbuat hal-hal yang merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Apalagi pakai narkoba, Mbak. Wah, sudah itu hancur masa depan. Pokoknya pesan kami untuk anak-anak muda di Jombang, narkoba harus segera dijauhi. Mulai sekarang. Jangan sampai coba-coba. Iya, karena teman-teman muda sekarang ini kan calon-calon pemimpin masa depan. Tapi kalau sudah dirusak otaknya, sarafnya oleh narkoba, ya siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Jombang ke depan? Oke, berarti jangan sampai coba, bukan hanya keluar dari lubang itu, tetapi juga jangan sampai masuk di Iya. lubang itu ya. Karena susah juga ya nanti kalau keluarnya juga susah kan. Oke. Sebelumnya biar santai-santai boleh diminum sambil diminum kopinya, jadi biar ala-ala ngopi. Ini apa? Ini buatannya siapa, Mbak? Buatannya bukan saya yang jelas. Oh, tak kira buatannya di Kuni nih. Nggak Bukan bisa. ya? Oh, nggak bisa. Bisa. Nggak tahu yang pas nanti. Oh, Ini cari buat kopi. kopinya nih dari Excelsa Wonosalam. Produk asli Pas Jawa. banget ini, Pak. Coba. Lo kok ono Bang Jatim ya, Mbak? Oh iya, karena yang sponsor Oh. dari podcast kami Bang Jatim. Terima kasih Bang Jatim, Bang Kebanggaan Jawa Timur. Oke, Bang Jatim. Jatim, terima kasih. Terima kasih Bang Jatim. Ada fasilitas. Saya juga terima kasih Bang Jatim. Kalau airnya difasilitasi juga apa, Kak? Oh iya, ini airnya air Jombang juga. Tiber. Oh, Tiber. Tirta Betul. Berkah. Tirta berkah. Buat pemirsa apa? Sekarang di DPR juga udah pakai Tiber semua kan. Semua ya. Produk asli Jombang. Ini masyarakat Jombang juga dihimbau beli minuman ini. Iya. Supaya menambah PAD-nya Jombang. Supaya menambah PAD-nya Di Jombang. rumahnya Mas Tambak sudah ada ya? PAD-nya Jombang kan juga untuk masyarakat Jombang. Iya. Untuk masyarakat, kembali dari Iya. masyarakat Jombang untuk masyarakat Jombang. Oke, membahas selanjutnya tentang hobi. Hobi dan me time lah seorang anggota dewan. Kan juga mungkin pasti periode pertama semua dulu juga punya kesibukan sebelum menjadi dewan. Tadi juga dijelaskan bahwa pernah berproses di OSIS, kemudian di BEM dan lain-lain. Kan di DPR sendiri kan ada rapat, terus juga ada DL, kan banyak kan. Kira-kira apa sih kegiatan-kegiatan yang nyantai lah bisa dibuat mengalihkan dari kegiatan yang padat atau yang sepaneng lah. Katanya kan masih muda dibuat riang gembira. Kira-kira apa? Coba dari Mas Dimas dulu deh. Ini yang dimaksud di luar Iya, di luar kantor. di luar jam kantor. Kalau saya sih dulu sering bersepeda, Mbak. Oh, bersepeda sampai sekarang. Insya Allah sampai sekarang. Oh, sampai tapi sekarang. Udah Agak berkurang ya? Kurang soalnya kan ada aktivitas di sini juga. Oh, gitu.
Sepedaku dulu jauh-jauh Mbak. Oh, jauh-jauh. Kayak road bike kan. Kok Bojonegoro teko kene? Bisa. Waduh. Tapi pergerakannya di naikkan Towing. mobil. Towing. Naikkan mobil pergerakannya. Sebelum di DPR. DPR kan di BRI dulu. Oh, di BRI. Berarti yang kayak di IG gitu ya, di TikTok sampai Iya. 100 km. 200 kilo biasa. Waduh, 200 kilo. Naik mobil aja juga. Rumah Jembatan ini sampai Jogja pantai Gemas sana. 100 kilo ya. Waduh. Iya. Berapa jam, berapa hari? Jam 5 pagi sampai jam setengah 6 sore. Ditanya Mbak Kuni, Motornya Emang- taruh naik sepeda aja apa bawa pickup belakangnya? Bisa dicek. Oh, kira naik. Iya. Nggak Seret, mungkin habis itu, Mbak. naik sepeda, foto dulu, guys. Terus naikkan pickup badannya. Naikkan pickup Iya. badannya. Wah, susah kalau itu. Kalau 200 kilo. Oh, emang suka main sepeda ya? Selain itu, selain main sepeda? Biasanya kalau lagi suntuk apa ya sama Mas Ame ini main PS. Oh, main PS. Nyantai-nyantai sambil main PS ya berarti. Kalau Mas Fauzan Melatih otak juga loh Mbak. main PS? Iya, melatih otak kan itu. Konsentrasi, Oh, gitu konsentrasi. taktik. Ya, ya. Oke. Kalau ahli main game biasanya ahli taktik politik gitu apa? Iya tak kan? Gitu dah. Oh, bisa jadi karena Bisa jadi. penuh intrik kah? Iya, ini kan dia kan sekretaris di DPD Nasdem, Mbak. Ini kan dia juga harus jago strategi Banyak bagaimana. belajarnya di game, belajarnya. Taktiknya belajar di game. Oh, gitu ya. Bisa juga ya. Habis ini tak main game kali ya aku ya. Iya. Karena ini Coba. banyak kesamaan, Mbak. Tapi di suatu saat kita harus berbeda. Ya. 5 tahun sekali kita harus beda. Di tempat rapat mungkin kita bisa berbeda. Kepentingannya masyarakat di dapilnya Dimas sama di dapil saya enggak. Berbeda ya. Berbeda. Jadi best friend ini bisa gimana ya? Tukar Bisa- pikiran lah. Oh, Bisa berbeda. Bisa berbeda pendapat ketika Dari perbedaan itu kita bisa gimana ya, menyatukan yang ada di sini itu. soalnya kalau beda terus kan nggak enak juga ya. Nah, Nggak enak. tapi kalau sama terus Nggak mungkin kreatif. juga. Oh, nggak Iya, kreatif iya. gitu. Jadi ya gimana caranya Iya. menghargai perbedaan itu kan ya. Kalau Mas Fauzan apa? Tim nongkrong, olahraga, atau rebahan atau apa? Tiduran ya. Kayaknya enak rebahan. Oh, tim rebahan Iya. berarti. Kalau ada waktu kosong rebahan. Nah, rebahan itu paling enak loh Mbak. Apalagi sekarang sambil scroll TikTok. Wah, Nah, ya toh, Netflix. Iya. Oh, istimewa. Jam 9, jam 9 lihat Netflix. Satu episode. Kok kurang? Oh, satu episode lagi. Tahu-taunya adzan subuh. Oh, jadi nggak tidur. nggak jadi tidur. Padahal buat pengantar tidur. Benar tidur. Tapi rata-rata kalau si sore, kalau tidak ada kantor di Sabtu sore atau Akad sore, kita biasanya main bola. Oh, main bola. Itu sampai sama anggota-anggota dewan yang Enggak, lain atau di kampung atau di ya kemarin malah Main bolanya ini. Hmm. Harus sekarang udah ada bola. pencitraan di IG. Gini loh Mbak. Lagi ngomong-ngomong. Ini teman-teman ini orang pas. Orang lari 10 menit aja. Ayo. nanti 10 menit kayak Eh. morning run. Morning run. Nanti status IG terus. Habis satu putaran. Jalan baru 1 kilo cari warung pecel. Ya, ya. Kalau Itu pagi- biasa. Misalnya kalau DL keluar kota kan kalau pagian biasa banyak Jalan. fotografer pinggir Iya. jalan ada. Nah, Ya waktu di depan fotografer aja pura-pura lari. Itu salah. jalan lagi. Cari warung pecel loh. Iya sih. Itu kayaknya banyak juga ya. Iya, betul. Karena kita ini rata-rata kan hampir semua lensa kamera itu mengarah ke kita seakan-akan. Oh, Ya, gitu. iya, kita siap-siap action lah, Mbak. Siap-siap action udah. Iya, Ambil momentum yang pas lah ya. betul, betul. Oke, gitu-gitu. Udah berarti hobinya main apa tadi? Bola. Main bola. Main bola. Itu iya, Meskipun gini loh. masih sekali ya. Memang dari muda, Oh, dari muda. itu sudah main bola. Terus sempat vakum mungkin. Iya, vakum karena memang kesibukan toh, Mbak. Iya. Makanya kenapa kita sekarang sepaket ini? Lah ya. Nah, ini pakai Saya juga pakai ada CD di- nih. Ikut kebanggaan Nah, Jombang. kebanggaan Oh, Jombang. PSID punya Jombang. Iya. Oh iya. Kami ada apa? Nanti. Sekarang Apa bilang sekarang nggak apa? Apa? Mana? Apa itu? Wah.
Loh, kalau bukan kita ini Presiden Jombang siapa lagi? Oh, ini PSD. Nah, Mantap ini. kalau bukan kita, Ini apa singkatannya? Persatuan Sepak Bola Jombang. nah, Oh, D-nya Nama. Jombang. Oke. nah, ini untuk Mbak Kuni nih. Warna kuning. Oke. Kalau bisa Ya, untuk Dek Kuni. Wah, nggak bisa. Jangan, Mbak. Terima kasih. Iya. Bisa dibeli di mana ini? Di mana ini Raja? Nggak dijual. Pak, Ada sekretariat sumbernya. dewan kita bisa kalau mau beli. Ya, Gitu. iya. Barangkali sobat order yang mau beli, Iya, Iya. nggak usah beli, minta aja. Kalau dapil, Oh, maaf. dapil 4 boleh, dapil 4. Oh, Dapil 4 ke Pak Dimas. Sobat, Iya. dapil 4 saja. Dapil 4 saja. Nanti Pak Dimas yang Iya, yang backup gini, semua. ya, tenang aja bisa diobrolin lah. Nah, Asal presiden bisa meroket. Buat. New era. Amin, amin, amin. Udah kayak anak kembar pakai jersey. Udah bukan kembar kita, udah kembar. Sama tapi beda. Oh, sama tapi beda. Iya, sama tapi beda. Sama tapi beda. Oke, oke. Kemudian kalau Mas Ama, hobinya apa nih? Nyanyi nggak sih? Nyanyi. Ya, rebahan sambil dengerin murotal. Masya Allah, tambahan Solo. Masya Allah. Masya Allah, tambahan Solo. Ketemu nih tiba-tiba. Aduh, Mbak. Kayak hidayah begini nih asalnya. Ya sehari saya nggak dengerin murotal, ada yang belum pas gitu loh. Ada yang belum Maksudnya murutan ikro satu, Mbak. ikro gitu dong. A, I, U, A itu ikrotannya. Tapi kayaknya nongkrong, Mbak, sama. Oh, suka ngopi berarti ya. Ya. Nongkrong tipis berarti. Kalau mungkin di Jombang ya di kafe-kafe yang ada live musik. Karena saya senang sekali bermusik. Oh, senang sekali bermusik. Kalau sekarang nggak bisa dicoba trial gitu musik apa nih? Harus Oh iya bisa, harus bisa ya. Ada gitar. Itu harus Ada bisa. gitar. Oke. Nek kita iso berarti Kita tidak dari bukan gitar. musiknya. Kalau teman-teman mau nyanyi ya Bapak saya yang gitar. Kebetulan Iya. dulu saya juga pernah ngamen. Ngamen? Iya, betul, serius. Ngamen di mana? Ngamen di sekitar Bukan live musik maksudnya. bukan ngamen. Ketika masih Ngamen kecil, di rumah. Masih kecil. Sudah lulus SMK kawanku. Oh, Ngamen di Iya. Tapi dengar-dengar dulu pernah ikut audisi Pilda Cilik. Itu tulisan Edo Cilik ya? Pilda Cilik apa Idola Cilik? Idola Cilik. Idola Cilik. Idola Cilik. Iya. Kalau kita sih Fauzan ya. Itu tadi Fauzan, kalau saya itu. Idola Cilik dulu. Oke, oke. Gitar Mas. Gitar Mas. Coba kita buktikan kalau udah bisa main gitar berarti nipu nih. Iya nih. Bukan hobinya bukan bermusik, harus bisa. Katanya pernah mengamen itu. Iya. Coba. Sama Ayo. Ayo sama si gitar, saya nyanyi dalam hati. Nyanyi, Po. Nyanyi dalam hati saya. Lo tidak bisa, ayo bahkan ya ini. Gak enak suaranya. Baik ini. Baik ini. Udah masuk di sini. Lagu apa ya? Lagu Jawa. Terserah. Saya somo brand. Tuh, kalian lupa ini. Duh, ya kan? Dilakukan ini. Oh, lagu apa ayo? Ibu kita ngerti nih. Oh, angin. Kowe lunga pas aku itu lagu apa ya? Lagu apa ya? Lupa judulnya. Saya aku tak dengerin ini. Gak perlu. Wow, pas aku sayang Terus aku pamit kowe. ngadomono wae. Biasanya ada liriknya. Biasanya. Di sini Ada tresno anyarmu, lalu kau tinggalkan aku bersanding dengan kekasih barumu. Wah, melas-melasnya kalau mau Iya ya. Oh, berarti ini udah terbukti beneran ini. Iya, betul. Terbukti pengamen. Terbukti pengamen. Oh, terbukti. Nah, betul. Terbukti pengamen kok. Ditanya Mbak Uni, amen motivasinya apa ngamen itu? Iya, kenapa ya? Kok mau ngamen? Ya bagus, motivasinya enggak bagus. Oh. Udah, boleh jangan dulu. Oh, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oke, Kayaknya oke. pernah nggak ngamen di dekatnya pasar Kabu? Di dekatnya pasar Kabu, dekatnya Remai Mas Gil. Nah, Ya. waktu itu ketahuan bapak pas lewat aku ngamen gitar dibawa pulang, jadi aku bertiga. Iya. Aku bertiga, aku sama teman-teman ini ngamen di depan pasar Kabu, ngitung uang recehan. Tiba-tiba bapak datang marah-marah, gitarnya dibawa pulang sama bapak.
sama bapakku, gitarnya dibawa pulang. Tapi anaknya nggak dibawa pulang. Enggak. Tapi sampai di rumah wis ya bisi. Berarti gitarnya tok ya. Iya, anaknya tak berguna. Dicoret rakam, dicoret kayaknya. Setelah di rumah tiba-tiba nama hilang dari kakak. Sudah. Serius loh itu di pasar Kabu itu. Masih ingat saya. Gitaran masih teman-teman ngitung. Gitar gini teman-teman ngitung uang hasil ngamen, tiba-tiba gitar ditawarin, tak kira siapa, tiba bapak. Udah mau marah kok kita nggak jadi ternyata. Takut sekali langsung. Oke, terbukti udah bisa. Mau nyanyi lagi apa gimana? Kalau Mbak Puni mau nyanyi boleh. Nyanyi apa ya? Biasanya itu kalau di kafe ada teks liriknya di sini, Mbak. Oh gitu, nggak ada. Ini tadi kan tiba-tiba untuk pembuktian saja sebenarnya. Oke, sudah cukup kali ya, terima kasih. Iya, cukup ya. Oke. Ya, berarti beneran bisa dipercaya. Kalau alumni pengamen terbukti. Alumni pengamen. Iya. Mau dicek ngamen lagi boleh, tapi jangan di Jombang. Kalau di Jombang Kalau di Jombang ketahuan wah ini anggota dewan ini kenapa ngamen ini? Iya. Tapi kalau ke daerah konstituen sering ya? Semuanya ke daerah konstituen untuk mungkin ngopi-ngopi santai atau Wajib, Mbak. nggak usah nunggu reses kalau Enggak usah sukses itu. oh nggak usah nunggu Kita resmi. nyapinya ke teman-teman itu yang penting Kalau sukses. kita mau turun, mau dengar aspirasi masyarakat nunggu reses, Kesuwen, Mbak. nggak kerja. Enggak kerja. Reses itu emangnya berapa bulan atau berapa minggu sekali? Reses berulang. Oh, berarti nggak banyak juga ya? Enggak Iya. banyak. Oh, jadi meskipun nggak reses juga Turun. turun. Mainnya ke sana mainnya. Gitu ya. Jadi tidak melulu di kantor DPR, enggak. Jadi Hmm. kita ya mainnya di dapil. Tapi pas bilang mau nyalek, kalau Mas Dimas kan emang orang tuanya dulu sudah terjun di dunia politik kan. Injury time, Mbak. Besok terakhir saya sekarang baru minta legalisasi ke sekolah. Baru-baru ya, berarti di detik-detik terakhir ya. Ini terakhir. Tapi kalau pas mau nyalek, mau bilang aku mau nyalek gitu apa gimana tuh? Reaksi keluarga itu gimana? Coba, Apakah silahkan berangkat aja atau gimana itu? Apa kayak malah diketawain atau gimana? Atau kayak beneran tak gitu apa gimana? Pertanyaan pertama, duitnya sopo? Loh, Bapak ibu itu buruh tani. Kalau petani kan punya sawah, tapi kan kita kan ya punya sawah, jadi buruh tani. Oh, Bu. Hakikat pertama kali saya sampaikan itu, yaitu duitnya sopo, wis teng perangkat desa ae, iki sampai umur swidak. Oh, jadi Sampai umur disuruhnya di perangkat 60. desa Ya, saja. sama bapak. Nah, kalau ibu itu enggak punya ngomong. Bu, sama emak sama bagian dongo. Oh, bagian doa Ya, saja. uangnya nanti kita upayakan. Kebetulan kita punya dekengan. Melunting apa mereka? Wah. Jenenge Korea. Itu kan galah melunting. kalau kita Indo-Indo, Bren. Iya. Indo-Indo, bukan Apa itu Korea. dekengannya Mas itu? kan galahnya kan bapaknya dia. Oh, bapaknya. Iya. Kalau bapak ibuku buruh tani, Mbak, kalau dijadikan Oh, jadi pertama kali juga sudah luar biasa sih pengorbanan beliau. saya ini sudah luar biasa. Jadi pertama kali reaksinya duite sopo. Ya, itu sopo pertanyaannya bapak. Oke, tapi alhamdulillah sekarang kan bisa Alhamdulillah. hasil untuk Ya, berkat berada Bang di- Jatim. berkat Bang Jatim. Oh ya, baru nggak berkat Bang Jatim. Berkat Bang Jatim. Kita bisa tenang. Terima kasih, Bang Jatim. Terima kasih Bang Jatim. Sobat Ordal kalau bingung masalah keuangan bisa datang langsung ke Kebanggaan Jawa Timur ya. Makasih Bang Jatim. Terima kasih Bang Jatim. Berkat Bang Jatim. Kalau Mas Wasda sendiri, Hampir sama dengan Mas Sama. Jadi keluarga saya dengan Mas Sama sama. Kita sama-sama berangkat dari buruh tani, keluarga kecil. Ketika ditanya sama seperti itu. Tapi intinya kan walaupun kita bukan orang dari kalangan keluarga yang kaya atau berada, tapi selama kita ada niat, kita punya kemampuan secara pribadi, SDM, semuanya pasti ada jalan. Jadi saya rasa kalau ngomong nyalek duitnya sopo, itu bukan hal yang tabu atau bukan hal yang vital hanya karena uang, tidak. Iya. Tapi memang pasti ada jalan. Yang penting kita niat kita sudah betul-betul bulat untuk mengabdi ke masyarakat, pasti akan ada jalan. Seperti
Mas Sama tadi ada galah yang datang, punya galah, punya dekengan dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada jimat lah yang datang. Doa ibu terkabul. Oh, jangan-jangan ini kalau masuk ke ruang dewan ada jimatnya juga. Kalau mau rapat, jimat Pasti. apa jampi-jampi gitu. Doa. Oh, jimatnya berupa doa. Iya, kita selalu berdoa. Barangkali bawa tasbih atau apa gitu kan, sekalian berdoanya gini. Yang pasti sekarang bukan tasbih atau apa. Apa? Di HP itu apa Mbak namanya Mbak? Apa? Kiris. Oh. Kiris. Jadi tagamenya tuh kiris di sini. Oke. Ya. Itu berarti jimatnya itu kiris Jimatnya ya? kiris sekarang. Kiris. Oke, Iya. oke. Kalau Mas Dimas emang sudah disuruh dari awal atau gimana? Atau hanya sebatas tertarik terus ya udah deh maju, apalagi juga di injury time kan, terakhir waktu kan? Sebenarnya sih ya nggak injury time aja. Dari awal udah ada niat. Oh, rencana Ada gitu ya. niat, sebelum sampai saya sama istri dulu tahun 2022 ada kalender, kan pasti dapat kalender karena ini ada kalender DPRD. DPRD. Iya. Saya bilang nanti kutuku ada di situ. Oh gitu. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah bisa terlaksana di Sebagai 2024. politik juga. Oke. Pasti ada tuh juga. Kan ya orang nggak mungkin kan tuh cari biaya apa namanya pencalonan kan juga nggak sih juga. Iya, Kalau betul. Dimas meskipun injury time tapi ready Mbak. Ready. Enggak juga. Kita juga Dimas harus keras sang foto. Sekarang gini Oh, Pak. insya Allah. Jadi dewan tuh nggak, walaupun mohon maaf dananya ada Cukup. cukup nggak apa, Nggak bisa lah. nggak bisa menjamin Dia jadi nggak jadi bisa. nggak bisa. Tergantung individu. 2017 Mbak telah dilantik perangkat desa. Cari makan di sini. Saya foto Mbak di DPRD Jombang ada ini fotonya. Itu tahun berapa itu? 2017. Oh, 2017. Setelah saya dilantik Oh, makan iya. makan di ini loh apa sih jenenge Bren? Angkringan. Angkringan. Antri. Ini mari dilantik rek mau nyicip pangkat angkringan. Lah dilantik apa ya? Ya, naik kelas lah. Mari pangkat desa itu. Ciganjur. Bukan. Mana? Sebelah Tivoli. bukan rek. Apa? Jentik apa sih itu? Sebelah Bonrojo itu loh, yang rame untuk keluarga itu loh, Mbak. Asri. Wes, pokoknya lah di makan Iya, gitu. iya. Mampir sini, Mbak. Saya mau foto. Ini ada fotonya. Ada tanggalnya juga. 2017 ya? 2017. 14 Juni 2017. Ini kebetulan di-upload di media sosialnya Oh, sudah lama ya? di tengah di sini. Dongakno meneh-meneh aku iso mlebu rene ben iso urip luwih manfaat. Seperti itu. Alhamdulillah foto ini sempat nangis kemarin waktu dilantik. Temanku perangkat desa ngirimi foto ini. Ya ampun. Ini kocak emang. Ya, Oke, oke. betul. Jadi alhamdulillah doa mak dikabulkan. Alhamdulillah bisa lebih manfaat ya. Amin. Lebih Semoga luas. Ya. Intinya Harus lebih bisa menjadi manfaat. Ya, Terutama juga buat masyarakat Jombang ya. utama itu. Oke, sebelum pertanyaan yang terakhir, penasaran, apa sih satu hal yang paling ingin diwujudkan sebelum nantinya masa jabatan selama 5 tahun ini selesai untuk Kabupaten Jombang, entah untuk Kabupaten Jombang dan terutama untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Dari Mas Ahmad dulu. Kalau saya sebelum saya purna masa jabatan di 2029, Iya. saya ingin melihat masyarakat Jombang berobat gratis cukup pakai KTP. Karena sekarang masih ada masyarakat Jombang yang kalau mau berobat belum punya BPJS, belum punya KIS, itu tidak punya uang, masih susah. Harapan kita nanti kita dorong pemerintah Kabupaten Jombang itu untuk bisa UHC, di mana masyarakat seluruhnya berobat itu cuma pakai KTP dan pelayanannya sama. Layarnya tidak dibedakan antara BPJS dan Ya. Tidak. Yang kedua infrastruktur, Mbak. Hmm. Infrastruktur di Jombang, di desa-desa khususnya di dapil saya masih banyak yang perlu perbaikan. perbaikan. Masih banyak jalan yang rusak. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Dendeng Rapahombo, Mbak Kuni pernah lihat di medsos? Di apa daerah? Kedung Dendeng Rapahombo. Nggak pernah sih. Nah, itu jalannya sudah enggak kayak jalannya manusia. Udah bisa buat kolam renang mungkin ya kalau Betul. hujan. Kalau Pengen kemarin air. viral kepala sekolah di sana itu pakai drill itu perempuan itu waktu hari Kartini kemarin kan viral itu
itu sangat miris, Mbak. Bagaimana mereka merasakan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia jika seperti itu. Terus di sana juga tidak ada akses kesehatan, tidak ada fasilitas kesehatan, tidak ada puskesmas, tidak ada di sana. Sedangkan mereka kalau mau ke tempat puskesmas itu butuh waktu berapa jam, Mbak, di jalannya seperti itu. Oh, jadi Harapan kami jauh ya? ya pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Oke, terjamin. Harapannya seperti itu dan semoga bisa mengusahakan selama menjadi dewan. Oke. Selanjutnya Mas Fauzan. Kalau saya hampir sama dengan Mas Sama, tapi Tak oleh sama. Iya, sama. Hampir ditambah ya. hampir ya. Saya nggak bilang sama ya, hampir. Betul aku lek kok pada Hampir. terus. Karena memang kan beda dapil loh, Mbak. Iya. Ya. Tapi kalau kita memang spesifik, mungkin saya kepingin tahu atau kepingin melihat warga yang di dapil saya, terutama di yang mengantarkan saya sampai di sini, itu sebelum saya purna itu mendapatkan akses seperti itu tadi, keadilan sosial itu merata. Jadi warga di dapil 2 terusnya dan umumnya Jombang itu memiliki daya beli yang kuat. Saya tidak ngomong harus kaya, tidak. Iya. Tetapi saya ingin warga Jombang itu minimal pas kepingin tuku beras ada uangnya, pas kepingin beli motor ada uangnya, pas kepingin bayar sekolah atau mondok anaknya pas ada uangnya. Jadi kepingin warga Jombang itu pas-pasan. Memang saya berangkat dari kalangan madrasah ya. Iya. Saya kepingin sebelum saya purna nanti, Iya, Pak Ustadz. teman-teman saya yang guru madrasah, guru TPQ, guru Madin itu semuanya bisa tercover oleh APBD Kabupaten Jombang. Jangan hanya karena ini beda instansi, ini ikut Kementerian Kemenak pusat, aku tidak bisa mengakses APBD. Cerat. Iya. Cerat lagi. Kalau sampai ngomong infrastruktur itu ekonomi sudah tapi paling tidak teman-teman di guru madrasah sampean tahu guru madrasah kelasnya notok pol jedok. Betul memang. Iya kan? Ngomongno bojone. Ya, enggak. Ngomongno bojone iki. Nah, kalau istri saya kan PNS, Pak. Oh, PNS. Enggak. Oke, Saya aman. kamu mau bojo iki. Oke. Jadi ngomong teman-teman nih kan. Iya, betul. Jadi memang apalagi guru TPQ ya, Mbak Kuni. Iya. Guru TPQ itu gelem mulang, Mbak. Logikanya seperti ini logikanya. Kita menitipkan anak ke TPQ. Iya. Ditarik 10.000 setiap bulan itu gremeng. Saya yakin banyak sih gremeng kalau di desa. Parah. Parah toh? Parah. Padahal sepeda berangkat kerja, 2.000. nitipno sepeda setiap hari 2.000 enggak gremeng. Apakah semakin pintar sepeda itu dititipkan? Iya, enggak juga. Enggak. Parah sih, Nah, parah. kalau warga kita masyarakat nitipno anak nanggo nitip iki bayar 10.000 ben minggu nek kok gremeng, padahal anaknya tambah pinter ngajinya. Dianggapnya harus ikhlas. Ya. Padahal kan juga butuh, semua orang butuh makan. Iya, lah. masa yuk Penghargaan terhadap ilmu. Makanya kalau saya tahu nomornya Pak Prabowo, saya kepingin ke Pak Presiden, kepingin usul Kemenak itu. Saya kirim. Nah, ya nanti ya. Kemenak itu kan logonya ikhlas beramal. Iya. Saya ingin usul ke Pak Presiden Ganti diganti aja. saja ikhlas sejahtera. Jangan ikhlas beramal, wis ikhlas kon beramal pisan. Nah ya. Ganti ikhlas sejahtera Pak Prabowo. Kemenak itu Pak, biar semua yang di bawah naungan Kemenak itu wis kerjoe ikhlas, mulangi ikhlas tapi juga sejahtera. Ngomong-ngomong Pak Prabowo. Nah ya, benar sih, benar. Yang paling sejahtera Iya. bukannya disuruh ikhlas saja ya. Saya mungkin terlihat tendensius tapi tidak karena saya berangkatnya dari guru TPQ, Iya. guru madrasah itu. Memang teman-teman yang sekarang di guru madrasah itu mengeluhkan itu tidak bisa mengakses langsung APBD Kabupaten Jombang dengan alasan karena ikut Kemenak Kementerian Pusat. Oh, jadi beda gitu ya. Beda. Itu mungkin enggak tahu kenapa nanti itu menjadi Betul, Pak. Kemarin. autokritik bagi atau saran kepada Bapak Bupati dan Gus Wabub piye carane iki guru-guru madrasah itu Biar bisa sejahtera. Entah pun bagaimana caranya monggo Bapak. Yang Pak penting Bupati, bisa ya, sejahtera, menghargai lah. Iya, mungkin itu yang saya ingin lihat sebelum saya purna nanti. Oke, baik. Luar biasa. Selanjutnya Mas Dimas. Anggota dewan ini harapannya sama semua, Pak. Tentang infrastruktur, pendidikan, Ekonomi. kesehatan. Pasti semua ingin sebelum kita purna maju semua. Ya, Berubah lebih lah. baik Lebih lah baik lagi dari lah sebelumnya ya. Tapi yang saya dalam hati yang saya sendiri inginkan, Mbak ya, untuk anak kebutuhan khusus, Mbak. Oke. Ya betul. Saya lihat di mana-mana, Mbak, kayak
contohkanlah fasilitas umum. Iya. Apa di Jombang masih kurang, Mbak? Memang kurang perhatian Kurang dan perhatian. Iya. Kurang perhatian, apalagi yang udah berumur soal nanti pekerjaan kemana mau, kan harus disamakan semua, Mbak. Iya, harusnya juga seperti Iya. itu ya. Dan sekolah-sekolah saya harap nanti ada guru khususnya setiap semua sekolah. Satu negeri, swasta, jangan cuma untuk standar aja. Sekarang kan ada standar pendidikan, harus ada inklusinya setiap sekolah, tapi harus benar-benar dijalankan itu. Oh, Nggak jadi- cuma untuk Formalitas formalitas aja. aja. Ya, tapi memang dilaksanakan. Iya. Kan harus dikasih bimbingan semua siswa sama, gak ada bully-bulian lagi. Nggak boleh ada perbedaan. Harus Ya. makan semua. Oke gitu. Jadi anak berkebutuhan khusus untuk diberikan perhatian yang sama. Ya, Fasilitas umum juga, diperhatikan. kendaraan. Oh gitu. Selama ini kan saya lihat di jalan-jalan kurang ada Iya, kendaraan umum yang khusus. nggak ramah lah Untuk kali. anak berkebutuhan khusus Iya. ya. Oke. Dan lapangan pekerjaan juga, Pak. Oke, lapangan. Betul. Kalau lapangan pekerjaan sepakat sih, memang jarang sekali peluang yang Iya. bisa dipakai. Terima kasih atas wawasan, cerita yang unik-unik ya. Nggak nyangka juga anggota dewan ternyata ada bandel-bandelnya. Banyak malah bandel-bandelnya dulu. Tapi sekarang enggak kan ya? Enggak ya. Sekarang udah beneran untuk mengabdi kepada Jombang. Oke, yang terakhir nih, pesan untuk generasi muda aja deh. Untuk Sobat Ordal, terutama juga generasi muda. Secara general dan generasi muda yang ingin terjun ke politik gitu. Dari Mas Dimas dulu. Untuk generasi muda yang mau terjun politik, Ya. harus siap, Kak, dari sekarang. Harus belajar mengenai isu-isu pemerintahan dari sekarang, isu-isu di dunia sekarang, karena di dunia politik nggak seperti kalian bayangkan. Maksudnya apa itu yang nggak seperti dibayangkannya? Nanti pasti ada tahu sendiri. Oh gitu. Ini maksudnya lebih kejam lagi atau lebih ternyata Harus siap, Kak. nggak semerengatkan Harus siap, itu? Iya, harus siap dari sekarang. Oh harus siap dari Mental, dari mental, dari segalanya harus siap. harus siap. Oke. Wah, harus siap apa ya? Kok aku jadi overthinking ya ini? Overthinking Pokoknya harus siap. nggak seperti yang dibayangkan. Ini lebih kejam atau lebih mendingan ya? Oke, berarti harus menyiapkan mental, kemudian juga mungkin secara pengetahuan juga, Iya, secara benar-benar. finansial juga, ya, semuanya ya. Oke, selanjutnya Mas Fauzan, Oke. pesan untuk generasi muda yang ada di Kabupaten Jombang. Untuk pemuda, generasi muda di Kabupaten Jombang, apapun tujuannya, apapun cita-cita kalian, persiapkan dari sekarang seperti Mas Dimas katakan. Apapun yang kalian lakukan hari ini pasti akan bermanfaat di kemudian hari. Ketika ada kesempatan apapun itu, asalkan itu baik, lakukan. Karena masa depan itu ibaratnya bukan seperti menanam sayur, Mbak. Yang 2 bulan, 3 bulan kita bisa panen dan kita nikmati, tidak. Iya. Tapi cita-cita itu ibaratnya kita menanam pohon kelapa. Oke. Yang tidak sesaat itu bisa kita nikmati. Mungkin kita belum bisa menikmati, tapi anak cucu kita nanti bisa menikmati. Bertumbuh secara perlahan. Perlahan. Jadi memang semuanya butuh proses. Anak-anak itu, anak-anak pemuda sekarang yang kondisinya sama dengan saya dulu, anak orang tidak punya, buruh tani, jangan patah hati. Belajar terus sampai sekarang, belajar dan terus belajar. Ambil kesempatan apapun itu, paling kecil pun ambil kesempatan. Yang penting baik ya. Yang penting baik. Selama baik, kesempatan sekecil apapun akan bisa Akan membantu bisa proses membantu. untuk bertumbuh ya. Betul. Jadi pemuda Jombang kalau ingin terjun di dunia politik, mulai hari ini tentukan terjun di dunia politik praktis. Contoh menjadi tim sukses caleg, menjadi tim sukses pilkada, menjadi tim sukses kepala desa. Itu adalah jalan paling realistis untuk masuk ke dunia politik. Tanpa Anda mengikuti atau melakukan proses itu, nonsen, Anda akan menjadi Korea. Kalau kalian bisa Korea. iya, Iya. nonsen, tidak bisa. Jadi ikuti mulai dari sekarang proses itu. Contoh masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa. Oh, contohnya gitu. Jadi kader PKB contoh. ya. Kan contoh. Kan contoh bos. Contoh branding. Kalau Itu lanjut Mas, gak usah dikat. Contoh aja. Contoh ini contoh. Seperti itu. Jadi Jadi pore. kalau tidak masuk dari sekarang, sampean akan tertinggal. Karena proses itu dilalui. Proses tidak bisa dibeli, tapi harus dialami.
Mungkin itu. Meskipun perlahan-lahan ya Mungkin nggak apa-apa. perlahan-lahan, Karena iya. orang kan beda-beda lah startnya gitu. Betul. Kemudian yang terakhir dari Mas Ama. Oke. Ya, Pak, anak-anak muda saya sekarang usahakan tidak apolitis. Jangan apolitis. Kalau Anda ingin membuat perubahan ya masuklah ke politik. Melalui jalan apa? Ya seperti yang disampaikan sahabat Fauzan tadi, masuk di partai politik praktis bisa ataupun Ini jadi promosi partai. kenapa harus Nasdem? Kan bisa ada Nasdem Perjuangan. Betul ya wis Nasdem Perjuangan. Boleh. Ya. Oke. Masuk di politik. Karena kalau menurut panjenengan bagi anak-anak muda Jombang, politik itu tidak baik, maka masuklah ke politik, maka Warna kendalikan. Kalau Anda Berikan warna yang baru. berikan warna yang baru, karena di situ panjenengan semuanya anak teman-teman muda nanti bisa membuat perubahan. Kalau tidak masuk, bagaimana? Cuma bersuara di luar saja kan ya enggak? Ya ada bagiannya yang suara di luar. Harus iya. harus ada. Karena ada pilihan kan Iya. kita ini. Tuh. Terus yang paling penting adalah jauhi narkoba. Oke, jauhi narkoba. Ya, Oh, itu saya karena- setuju. Narkoba Karena itu membunuh Itu kalian akan merusak ya. masa depan sampean dan juga keluarga. Oke. Dan juga keluarga. Karena sampean anak-anak muda Jombang ini adalah calon-calon pemimpin di Jombang. Itu. Terus pokoknya narkoba harus dihilangkan. dari Dijauhi. Jombang. Iya. Sudah cukup ya Mas ya? Oke, baik. Gak kerasa ternyata ngomong seru-seru sama 3 dewan gokil ini ya. Iya. Takutnya kalau kelamaan ya ada yang nonton. Karena nonton ya. Cuma dibaca Iya. komennya, Mbak. Cuma dibaca komennya. Komennya banyak apa enggak? Kalau komennya sedikit, wah gak menarik. Gitu Oh, lucu biasanya. ini kok ini lucu ini. Oh iya, nanti Ini baru-baru ini. judul tagline-nya yang Lucu-lucu. Baik, seru banget ngobrol hari ini dari zaman bandel sekolah sampai ya banyak sekali lah tadi ya. Sobat Ordal bisa melihat sendiri. Yang jelas kita tahu bahwa wakil rakyat kita ini manusia biasa. Yang pernah melakukan kesalahan tetapi tentu saja visinya insya Allah membuat masyarakat Jombang sejahtera. Begitu nggih? Oke. Baik, terima kasih atas wawasan, cerita, inspirasi yang telah dibagikan. Baik cerita yang serius maupun yang gokil-gokil. Kemudian juga terima kasih Mas Ama, Mas Fauzan, Mas Ya, Dimas sama-sama, ya. atas dedikasi dan upaya yang sudah diberikan untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Semoga kesuksesan, keberkahan, kemudahan selalu menyertai jenengan semua. Amin. Mbak Kuni juga, Mbak Kuni. Amin ya Allah, doakan ya Mas ya. Ya, segera lulus kuliahnya dan segera nikah punya anak buahnya. Waduh, Ya, Pak, segera doakan semoga semakin kaya nanti. Oh ya, ini. cepat lulus masuk PD Perjuangan. Oh gitu ya. Contoh itu tadi. Enggak, bukan itu ini Bajunya tuh biru. permintaan. Oh gitu. Bajunya lebih lu kayak. PD Perjuangan. PD Perjuangan itu, Pak. Itu yang smart-smart kayak jenengan. Terima kasih juga untuk Sobat Ordal semua yang sudah mendengarkan podcast seru ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share kepada saudara-saudara atau teman-teman yang lain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ke pasar beli ikan pari, bikin sambal terasi. Jangan lupa follow medsos podcast kami biar gak ketinggalan info A1 dari kami. Podcast selesai, jangan kemana-mana. Episode berikutnya ayo nonton lagi ya. Oke. Saya Kuni pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upload untuk Mbak Kuni ya, upload.